was-sama'i dzatil buruj buruj wal yawmil mau'ud mau'ud wa syahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud. Apa ashabul ukhdud? Ashabul ukhdud itu seorang anak muda, anak kecil yang masih belum dewasa. Dia itu dipilih oleh tukang sihir di zaman dulu. Setelah dilihat orangnya, kemampuan cara berpikirnya, semuanya dilihat oleh tukang sihir. Ini orang paling pantas menerima ilmu saya. Tukang sihir sudah tua, mau mencari pewaris. Maka dididiklah anak ini setiap harinya berangkat dari rumah untuk belajar tentang ilmu sihir. Dididik berkali-kali. Mulailah muncul gejolak di dalam hatinya. Hatinya mulai berbicara, benarkah ilmu dia ini? Suatu ketika hujan, dia singgah di rumah satu orang. Rupanya orang ini beragama tauhid, menyembah Allah. Zaman itu disebut rahib. Jadi dia singgah di rumah rahib itu karena hujan. Rahib tadi bilang, masuklah ke dalam. Kata rahib tadi, saya ini hampir tiap hari melihat ente ini pulang pergi, berangkat pagi, pulang sore, berangkat pagi. Ente dari mana? Maka berceritalah si anak tadi bahwa saya ini adalah pewaris tunggal dari raja atas perintah tukang sihir untuk nantinya saya menggantikan posisi tukang sihir. Karena saya punya kapasitas, saya punya kemampuan, saya punya, dipandang oleh si tukang sihir tadi orang yang pantas untuk menerima ilmu. Maka dikenalkanlah oleh dia kepada Allah. Si anak tadi dengan rahib tadi. Diisi juga. Jadi kalau dia berangkat ke tempat si tukang sihir, pulangnya dia singgah belajar tauhid. Pulang dari tukang sihir belajar tauhid. Sampai suatu ketika kemudian di tengah perjalanan dia bertemu dengan seekor singa yang masuk ke dalam kota. Nah, singa itu dengan suaranya saja bikin orang lumpuh, nggak bisa bergerak. Apalagi sampai melihat matanya. Itu orang semuanya kocar kacir. Singa ini jalan biasa aja. Akhirnya dia ambil sebuah batu. Kata dia, manakah yang benar? Berikan petunjuk kepada ajaran tukang sihir atau ajaran sang rahib yang benar. Batu kecil. Batu kecil. Jika batu sekecil ini mampu membunuh singa tadi, maka itu adalah kekuatan dari Tuhan sang rahib. Tetapi jika batu ini tak mampu untuk membunuh singa tadi, berarti benarlah ajaran tukang sihir. Dilemparkan, dan itu bukan lemparan yang kayak diketepelkan apa dengan kuat, dengan lemparan biasa mati. Maka kemudian dia tinggalkan tukang sihir itu, kemudian dia mengikuti si rahib. Sampai raja sakit hati, maka kemudian gurunya ini rahib ini dibunuh. Sampai dia pun dikejar-kejar dibunuh. Suatu ketika ketangkap anak kecil ini ditangkap, dilemparkan dari atas gunung. Luka sedikit pun tidak luka. Dia balik sampai kepada martabatul yakin kepada Allah, bahwa segala sesuatunya jika Allah tidak berkehendak tidak terjadi. Hitungan akal orang kalau dilempar dari atas gunung, ini enggak luka pun enggak. Saking yakinnya kepada Allah. Dia cerita orang dulu lah, cukup bismillah. Mereka bismillah aja, tapi keyakinan mereka luar biasa. Yang kita bismillahnya fasih, keyakinannya. Kayaknya luka juga kalau dilempar. Jangan coba-coba. Siap. Jadi kemudian anak kecil ini karena nggak bisa dibunuh dilempar dari atas, maka ditenggelamkan. Diikatlah kakinya ini dengan batu, kemudian ditenggelamkan di dalam laut. Keluar, hidup. Kata dia, wahai raja, sebenarnya aku hendak membenarkan tentang ajaran silat. Jika benar engkau hendak membunuh, bunuhlah aku dengan sekali tebasan panah. Sudah pernah dipenggal nggak bisa. Kata raja, gimana aku akan membunuhmu? Ambillah sebuah anak panah dan sebutlah nama Bismillahirrahmanirrahim. Panahlah pelipis. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Orang sekampungan semua, sekota tahu semua kalau dia tidak bisa dibunuh. Tapi si anak tadi berkata, bunuhlah aku di hadapan orang banyak. Dikumpulkan masyarakat semua dan bacalah kalimat ini untuk membunuh. Jadi si raja bilang Bismillahirrahmanirrahim, baru mati. Orang tahu semua dibunuh seperti apa, tak bisa.
hanya dengan bacaan itu saja, maka semuanya beriman kepada Tuhan si anak tadi. Orang kampung semua itu, dia berharap orang semuanya satu kampung beriman. Setelah itu berimanlah satu kampung gara-gara si Ashabul Ukhdud. Nah, cerita ini menjadi cerita legenda yang kemudian sampai pada masa berikutnya berubah cerita ini menjadi patung seorang yang berkepala sisi. Dianggap apa? Dia mampu mengalahkan singa tadi. Nah, itu imajinasi yang muncul. Kemampuan menerbitkan imajinasi itu adalah Al-Quran. Menciptakan alat yang mustahil itu dengan Al-Quran. Nah, sekarang ini paling banyak penemu di dunia ini orang India. Dan mereka menggalakkan mandi sebelum subuh dan baca Al-Quran beramai-ramai. Apa kata Bill Gates? Bill Gates ini orang pembuat apa itu? Prosesornya Intel Pentium apa itu? Microsoft. Otak dari komputer itu dia yang buat. Dia bilang apa? Seandainya tidak kupekerjakan orang India, niscaya di India akan muncul Bill Gates ratusan orang. Kecerdasannya mereka. Dan mereka penemu-penemu semua orang India, orang Pakistan paling banyak, Pakistan sama orang India. Setelah ditanyakan kepada mereka apa yang membuat kalian ini cerdas, makanya sekarang barang dari India banyak apa? Menyaingi Cina juga udah sekarang. Kenapa? Itu mereka Al-Quran dan mandi sebelum